Tapi kalau lo udah bawa agama, ikut pengajian pakai cadar, duduk di antara perempuan, lo mau tipu siapa? Kasihan ustadznya ngerasa ketipu, ngerasa di-prank, tolol. Hola netizen yang tercinta, fashion stylist langganan selebritis tanah air Wanda Hara mendadak jadi sorotan. Namanya ramai diperbincangkan menyusul dengan dugaan dirinya yang tampil bercadar di kajian Ustadz Hanan Attaqi. Dalam unggahan di salah satu akun, diduga Wanda Hara tampil menggunakan abaya hitam dan cadar hitam saat mengikuti kajian Ustadz Hanan Attaqi. Tidak sendiri, Wanda Hara datang ke kajian Ustadz Hanan Attaqi bersama sejumlah selebritis tanah air. Wanda Hara berdiri di samping sepupu Raffi Ahmad yang juga istri Tara Budiman Gia Sadika. Beberapa selebritis tersebut antara lain Nagita Slavina, Sahnas, dan Nisa Ahmad. Publik semakin dibuat yakin bahwa sosok bercadar hitam itu adalah Wanda Hara dengan adanya video Instagram storiesnya beberapa hari lalu saat ikut kajian Ustadz Hanan Attaqi. Saat itu Wanda Hara terlihat memberikan selamat kepada salah satu jemaah yang hadir dalam kajian Ustadz Hanan Attaqi. Jemaah tersebut diketahui melamar sang kekasih di depan jemaah lainnya. Sontak saja unggahan tersebut langsung ramai dan jadi kritikan netizen yang budiman. Tidak sedikit dari netizen yang berbakti mempertanyakan sosok Wanda Hara yang ikut kajian tersebut. Tidak sedikit pula netizen yang budiman menyinggung soal rekannya seperti Nagita Slavina yang dinilai acuh dan tidak menasihati Wanda Hara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Diduga ada seorang transpuan yang hadir ke kajiannya Ustadz Hanan Attaqi menggunakan pakaian syar'i, pakaian cadar, kemudian hadir dan duduk di area khusus wanita. Ya, transpuan itu diduga adalah Wanda Hara. Kalian tahu Wanda Hara? Dia datang ke kajian Ustadz Hanan Attaqi pakai cadar dan duduk di area khusus wanita. Dugaan ini muncul karena beberapa temannya yang mengupload foto yang diduga di dalam foto itu ada seorang yang bercadar dan diduga kuat itu adalah Wanda Hara. Bagaimana kita bisa tahu? Yap, dari sorot matanya bisa kita lihat. Kenapa ini dipermasalahkan teman-teman semua? Karena Wanda Hara itu bukan cewek, itu bukan wanita. Akan tetapi dia menggunakan pakaian muslimah syar'i, kemudian pakai cadar, kemudian dia duduk di area khusus wanita. Itu menjadi masalah. Dia duduk di area khusus wanita dan menggunakan atribut-atribut sebagaimana layaknya muslimah. Bukan untuk mengumbar aib atau bagaimana, tapi kalian harus tahu bahwasanya Wanda Hara itu bernama asli namanya Irwansyah. Dia dulunya laki-laki dan pekerjaannya adalah stylist atau penata busana. Dia laki-laki. Dan ini ada foto atau bukti dia hadir di sana di tengah-tengah wanita muslimah. Ini ada wanita yang bercadar di belakang baju merah. Itu diduga kuat adalah Wanda Hara. Meski orang bilang itu kan gak kelihatan mukanya, tapi kelihatan orang yang udah terbiasa melihat wanita syar'i itu bisa dilihat dari sorot matanya. Kita bisa mengenali orang itu dari sorot matanya. Ya, maka di sini diduga kuat ini adalah Wanda Hara. Dan inti poinnya teman-teman ingin aku sampaikan ke kalian semua, please jangan normalisasi hal-hal yang seperti ini. Ini dia datang menggunakan pakaian muslimah, menggunakan cadar, pakai kerudung, dia hadir, dia duduk di arena atau daerah khusus perempuan. Ini jadi masalah banget. Ini pas kajian, nanti merembet lagi ke kamar mandi khusus perempuan. Bagaimana kalau di situ ada perempuan yang tidak menutup aurat? Bagaimana di situ ada perempuan yang lagi tidak berjilbab atau tidak berkerudung? Bagaimana coba hadir di situ? Ya, kemudian masuk ke kamar mandi perempuan, nanti akan menambah kemana-mana. Please jangan normalisasi. Dan buat siapapun kamu atau kalian yang punya teman, saudara atau sahabat yang seperti Wanda Hara ini, dikasih tahu kalau duduk ya udah di tempat duduknya laki-laki. Kalau masuk kamar mandi juga masuk ke kamar mandinya laki-laki. Kasih tahu, jangan dinormalisasi. Ingetin kodratnya itu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria, bukan wanita. Maka duduklah, ambil tempatlah ke kamar mandilah atau dimanapun yang tempat-tempat khusus, ke tempat khusus laki-laki, jangan wanita. Dan perlu digarisbawahi, aku tidak mempermasalahkan beliau datang ke kajian. Itu suatu hal yang bagus, yang keren, yang hebat. But sadar diri, kamu tuh laki-laki. Itu aja. Barakallahu fikum. Semoga Allah jaga kita semua. Cuma mau ngingetin aja ketika Allah terakhir sebagai seorang lelaki, sampai kapanpun Allah tetap lelaki. Dibilang udah OP, bawahnya udah dipotong, udah diganti jadi kayak punya kita-kita, tetap aja Allah lelaki. Dan sampai kapanpun Allah nggak akan pernah bisa menjadi bagian dari kita para wanita.
Jadi untuk lo semua, terutama laki-laki ya, karena kebanyakan di Indonesia Raya ini kasusnya para lelaki nih. Just please stay in your line. Kalau misalkan lo ngerasa jiwa lo itu adalah seorang perempuan, sampai lo OP, sampai lo merubah dandanan lo dan lain sebagainya, tetap kodrat lo adalah seorang laki-laki. Ngerasa agak miris ya ngelihat ada seseorang, apalagi dia public figure, seorang lelaki memakai atribut perempuan, dan itu adalah atribut agama bisa dibilang. Padahal setahu gue ya, sama kok kita masih belajar. Di Islam itu tidak memperbolehkan lelaki berpenampilan seperti wanita dan juga sebaliknya. Jadi tolong lakukan sesuatu apalagi itu berdasarkan dengan agama, dengan aturan yang benar. Laki-laki ketika ibadah memakai sarung, wanita ketika beribadah memakai mukena. Jadi tolong hargain laki-laki ketika mau pergi kajian, mau pergi ke masjid dan lain sebagainya, pakai atribut yang benar. Dan ya, sesama muslim gue rasa akan lebih baik jika saling mengingatkan. So ya, ketika kalian nih, buat semuanya ya, gue nggak menjuru ke satu orang. Ketika teman kalian ada yang melakukan penyimpangan, melakukan kesalahan, seenggaknya ditegur atau diingatkan. Jangan malah mewajarkan, bahkan di posting. Kecewa jadinya, jujur. Gue ngeliat kasus yang sekarang ini lagi terjadi ya, seorang public figure beserta teman-teman public figure-nya pergi ke kajian, dia seorang lelaki pakai cadar. Itu gue kayak malah ngerasa, lo nih ngehina agama gue atau gimana sih? Makanya gue bingung di zaman sekarang ini kenapa ya banyak banget udah dinormalisasikan lelaki yang masuk ke toilet perempuan, atau mungkin sebaliknya lelaki yang memakai atribut ibadah seorang perempuan, dan juga sebaliknya. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sehat-sehat kalian. Lo kalau mau bilang diri lo ini perempuan sampai ke ujung dunia, walaupun lo laki, nggak ada yang peduli. Tapi kalau lo udah bawa agama, ikut pengajian pakai cadar, duduk di antara perempuan, lo mau tipu siapa? Kasihan ustadznya ngerasa ketipu, ngerasa di-prank, tolol. Ini orang sebenarnya udah sering memanipulasi gendernya. Tapi kalau udah bawa-bawa agama tuh menurut gue nggak layak ya, jijik liatnya. Muka lo nggak bisa dibohongin, lo masih tetap laki. Mau pakai cadar, mata lo masih tajam kayak laki-laki, goblok. Gue sebenarnya kesel ya, sampai saking keselnya tuh gue udah gak habis pikir jadi ketawa gitu loh. Jangan-jangan lo kalau ke toilet umum lo masuknya ke toilet perempuan ya? Jangan ya, jangan. Orang terganggu ngelihat lo, ngerasa dilecehin. Stop menormalisasi orang yang penyimpangan seksual masukin ke agama. No. Lo mau umroh pakai jilbab, itu pernah gue dengar juga influencer Malaysia kalau nggak salah. Itu tolol, penyimpangan lo tuh udah salah di mata agama. Kalau lo mau penyimpangan, mau ke arah manapun penyimpangannya, silahkan, itu hak lo, tapi jangan bawa-bawa agama. Kalaupun ya lo masih mau belajar agama, lo mau mencari hidayah di saat dimana kondisi lo itu masih dalam keadaan menyimpang, katakanlah lo masih bencong tapi lo masih mau belajar agama, tetep lo duduk di tempat laki-laki, lo kodratnya masih laki-laki, bencong. Jadi percuma lu mau operasi kayak gimana, lu mau make up segimanapun, yang lu lakuin tetap salah. Lu itu laki-laki bukan perempuan. Jadi ada satu orang dari kaum sebelah lah, dia ikut kajian khusus wanita dan dia tutupin identitasnya, satu badan full dengan hijab dan cadar. Terus salahnya di mana? Pertama, dari awal sudah jelas kajian khusus wanita. Jadi percuma lu mau operasi gimana, lu mau make up segimanapun, identitas lu juga tetap sama, lu laki-laki bukan perempuan. Jadi sudah jelas lu nggak bisa ikut kajian khusus perempuan. Dan kalau misalnya emang dia nggak merasa bersalah, kenapa orang tersebut tutupin satu badan dengan hijab dengan cadar? Ya sudah pasti karena dia udah tahu itu salah, tapi masih tetap dia lakukan. Padahal sebenarnya hal tersebut nggak boleh. Tapi menurut gue yang juga parah, teman-temannya tidak, apa ya ngomongnya, diem aja gitu. Teman-temannya juga mendukung hal tersebut, makanya dia bisa masuk. Seharusnya teman-temannya dia melarang dia untuk masuk ke kajian perempuan. Tapi ya, itulah.